Di sini saya dari kelompok 7 akan membahas tentang instrumen kebijakan moneter. Yang pertama itu pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia dengan bertujuan memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang yang dapat dilakukan dengan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Tujuan akhir sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Kemudian instrumen-instrumennya yang pertama operasi pasar terbuka, open market operation. Salah satu kebijakan yang diambil Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Instrumen ini merupakan alat kebijakan moneter yang terpenting karena determinan utama antara perubahan tingkat suku bunga dengan monetary base serta menjadi sumber utama untuk mempengaruhi tingkat jumlah uang yang beredar. Kedua, penetapan tingkat diskonto atau discount policy adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Kebijakan ini bertujuan untuk mempengaruhi tingkat diskonto yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap jumlah uang beredar melalui perubahan tingkat bunga pinjaman. 3. Kebijakan cadangan kas adalah kebijakan Bank Sentral untuk menetapkan besarnya cadangan kas minimum yang dimiliki oleh bank umum. Yang keempat, himbauan moral persuasion adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Yang kelima, kebijakan kredit selektif. Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Sentral untuk memastikan bahwa bank-bank memberikan pinjaman atau investasi sesuai syarat yang ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya Gali Adi Nugroho Saya Ana Cynthia. Saya Afriyati Sabira Putri. akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Instrumen Kebijakan Moneter dengan dosen pengampu Ibu Neneng Sudaryati MM. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aneska Junia Mikaela dengan yang pertanyaannya, instrumen kebijakan moneter apa yang dapat digunakan apabila perekonomian mengalami inflasi? Jawabannya adalah kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, disebut dengan kebijakan uang ketat, yaitu kebijakan moneter kontraktif. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Baroka. Yang pertanyaannya yaitu jelaskan bagaimana cara kerja Bank Sentral dalam menggunakan instrumen operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau membeli surat berharga di pasar modal. Jika Bank Indonesia memandang perlu menambah jumlah uang beredar di masyarakat, maka Bank Sentral akan membeli surat berharga dari bank umum berupa sertifikat Bank Indonesia maupun dari pemerintah, yakni surat berharga negara atau surat utang negara. Kemudian pertanyaan dari BC Nur Ilmi, yang pertanyaannya itu bagaimana sistem moneter Islam dalam kebijakan suku bunga? Jawabannya, pada sistem moneter yang ada, bunga merupakan sarana yang digunakan sebagai sarana kewajiban moneter untuk mengatur peredaran uang yang dalam masyarakat. Dan Islam tidak memperkenalkan alat suku bunga ke pasar. Tujuan utama kebijakan moneter syariah di sini lebih berfokus pada menjaga agar sumber daya ekonomi tetap beredar. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Resina Dita Sari. Yang pertanyaannya, apakah kebijakan moneter ini berpengaruh terhadap kesempatan kerja? Jawabannya iya, karena apa? Kebijakan moneter ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesempatan kerja. Kebijakan moneter ini yang diatur oleh Bank Sentral suatu negara seperti tingkat suku bunga dan kebijakan kredit yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat investasi perusahaan. Nah, sebaliknya, kebijakan yang lebih restriktif itu dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi dan peluang pekerjaan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Diva Anggara Putra. Yang pertanyaannya, apakah ada keterkaitan peredaran uang palsu dengan kebijakan moneter? Jika ada, tolong jelaskan instrumen kebijakan moneter yang lebih cocok untuk mengatasi masalah uang palsu tersebut. Nah, jadi jawabannya terdapat keterkaitan antara peredaran uang palsu dengan kebijakan moneter. Meskipun kebijakan moneter ini bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi peredaran uang palsu, di mana instrumen kebijakan moneter ini yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah uang palsu, seperti pengawasan sistem pembayaran, kebijakan pengeluaran uang tunai, edukasi publik, penggunaan instrumen-instrumen di atas dapat membantu mengurangi peredaran uang palsu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sherly. Yang pertanyaannya, apa yang menjadi tolak ukur atau penilaian
wajib yang harus dipatuhi oleh Bank Umum. Nah, kedua itu ada kebijakan moneter, tingkat suku bunga dan kebijakan moneter bank. Dan yang ketiga ada karakteristik portofolio dan resiko, seperti pengelolaan risiko dan komposisi. Ada kebutuhan likuiditas seperti Bank Umum dan jumlah cadangan kas. Yang terakhir ada regulasi dan kebijakan pemerintah seperti regulasi pemerintah atau kebijakan fiskal yang berdampak pada besarnya cadangan kas bank. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Astintia, di mana pertanyaannya seberapakah efektif penerapan kebijakan himbauan moral ini sebagai alat pengendalian moneter atas atau jumlah uang yang beredar di masyarakat. Coba jelaskan. Kebijakan himbauan moral ini atau moral suasion merupakan suatu pendekatan di mana yang dilakukan oleh bank sentral atau lembaga keuangan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi yang melibatkan komunikasi, saran atau dorongan kepada institusi keuangan, perusahaan atau masyarakat untuk mengubah perilaku mereka secara sukarela demi mencapai tujuan tertentu. Seperti efektivitas kebijakan himbauan moral, kredibilitas dan otoritas, dan kondisi ekonomi dan siklus bisnis. Nah, itu tadi hasil dari diskusi dari kelompok kami. Jika ada kurang, kami mohon maaf karena kelebihan hanya milik Allah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.